Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Hayah. Kali ini saya akan membahas tentang dasar dari perilaku kelompok. Nah, sebelumnya kita akan mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Nah, kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok itu dapat bersifat formal atau informal. Kelompok formal adalah yang mempunyai struktur organisasi, sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi. Selanjutnya, mengapa orang-orang membentuk kelompok? Nah, kita bisa melihat dari teori identitas sosial, yaitu mengusulkan bahwa orang-orang memiliki reaksi emosional pada kegagalan atau keberhasilan dari kelompok mereka, karena penghargaan diri terikat dalam kinerja kelompok. Identitas sosial itu bisa memberikan dampak negatif, yaitu favoritisme dalam kelompok, yaitu menganggap bahwa kelompok kita lebih baik daripada kelompok yang lain. Karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang adalah kesamaan, keunikan, status, dan penurunan yang tidak pasti. Selanjutnya, tahap-tahap pengembangan kelompok. Ada 5 model tahap pengembangan kelompok. Yang pertama itu membentuk, dikarakterisasikan dengan banyaknya ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua, mempeributkan, dicirikan dengan konflik di dalam kelompok, yaitu tentang siapa yang akan mengendalikan kelompok. Yang ketiga, tahap menyusun norma, dicirikan dengan hubungan yang dekat dan kekompakan. Yang keempat, mengerjakan, yang mana kelompok sepenuhnya fungsional. Yang kelima, membubarkan, yaitu mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan pencapaian kelompok. Nah, ada model alternatif bagi kelompok yang bersifat sementara, yaitu model keseimbangan berselang, yaitu suatu rangkaian fase yang mana kelompok yang bersifat sementara bergerak melaluinya yang melibatkan transisi antara kelambanan dengan aktivitas. Selanjutnya, properti kelompok. Kelompok kerja itu memiliki properti yang membentuk perilaku para anggota dan membantu menjelaskan serta memprediksi perilaku individu di dalam kelompok. Properti meliputi peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Yang pertama, peran. Peran adalah suatu pola perilaku yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Nah, ada beberapa istilah tentang peran. Yang pertama adalah persepsi peran, yaitu pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Selanjutnya, ekspektasi peran, yaitu cara orang lain meyakini seseorang akan bertindak dalam situasi tertentu. Kontrak psikologis, yaitu perjanjian tidak tertulis antara karyawan dengan pemilik usaha. Yang terakhir adalah konflik peran, yaitu situasi di mana individu dihadapkan dengan ekspektasi yang berbeda sehingga menimbulkan suatu konflik. Selanjutnya, norma. Norma adalah standar perilaku yang diterima dalam kelompok dan di antara para anggota kelompok. Nah, ada istilah dalam norma yaitu kepatuhan, adalah penyesuaian perilaku kelompok agar sejalan dengan norma kelompok. Kelompok acuan adalah kelompok yang anggotanya memperhatikan anggota lain, menganggap bahwa dirinya anggota kelompok itu dan para anggota kelompok sangat berarti baginya. Nah, ada perilaku menyimpang di tempat kerja, adalah perilaku yang melanggar norma organisasi dan dapat mengancam kesejahteraan organisasi dan para anggota kelompok. Status adalah posisi yang didefinisikan
secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggotanya oleh orang lain. Menurut teori karakteristik status, status berasal dari sumber berikut. Yang pertama, kekuasaan orang yang dimiliki atas orang lain. Kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Ketiga, karakteristik pribadi individu. Status dan norma, yaitu individu yang memiliki status yang tinggi seringkali diberikan kebebasan menyimpang daripada anggota lainnya. Status dan interaksi kelompok, yaitu seseorang yang memiliki status yang tinggi cenderung menjadi anggota kelompok yang sombong. Ketidakadilan status, yaitu para anggota kelompok harus meyakini hierarki status dengan adil. Jika terjadi ketidakadilan akan menciptakan ketidakseimbangan. Yang terakhir adalah hubungan status dan stigmatisasi. Status seseorang akan mempengaruhi cara pandang orang lain. Selanjutnya, besaran. Besaran adalah memperhatikan bagaimana besaran kelompok dapat mempengaruhi kinerja kelompok. Menentukan besaran kelompok adalah dengan memperhatikan kemalasan sosial, yaitu kecenderungan para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada bekerja secara individu. Selanjutnya, kekompakan. Kekompakan adalah keadaan di mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan tetap termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Selanjutnya, keragaman. Keragaman adalah sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Keragaman dapat meningkatkan konflik kelompok, terutama pada awal jabatan, di mana dapat menurunkan moral kelompok dan meningkatkan tingkat berhentinya anggota. Pengambilan keputusan kelompok versus individu. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lengkap. Kelemahan pengambilan keputusan kelompok memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai solusi. Efektivitas dan efisiensi. Apakah kelompok lebih efektif daripada individu? Tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan kelompok. Keputusan kelompok umumnya lebih akurat dari individu. Dalam hal kecepatan, individu lebih unggul. Dalam hal kreativitas, kelompok lebih efektif. Ringkasannya adalah kelompok merupakan kendaraan yang sempurna untuk mengerjakan beberapa langkah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Pemikiran kelompok adalah suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus mengabaikan penilaian realistis atas serangkaian alternatif tindakan. Sedangkan pergeseran kelompok adalah suatu perubahan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu yang diambil seseorang anggota di dalam kelompok. Pergeseran dapat mengarah pada penyelamatan atau resiko yang lebih besar, tetapi pada umumnya mengarah pada versi yang lebih ekstrim atas posisi awal kelompok. Yang terakhir adalah teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Kelompok yang saling berinteraksi, yaitu kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi berhadapan muka satu sama lain. Sumbang pendapat, yaitu proses menghasilkan gagasan yang secara spesifik mendorong beberapa dan seluruh alternatif, sementara itu menahan beberapa kritikan atas alternatif-alternatif tersebut. Yang terakhir adalah teknik kelompok nominal, adalah suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.